거긴 살아서는 못 나와요. 또 여기야. Kalian pernah lihat Google Street View? Mobil lewat, kamera 360 muter, semua jalan kerekam. Tapi gimana kalau di salah satu rekaman itu ada seseorang berdiri di tengah waduk? Padahal di waduk itu tidak ada jalan dan tidak ada orang yang pernah ke sana saat syuting. Itu yang terjadi di waduk Salmokji. Dan tim yang dikirim untuk menghapus orang itu tidak pernah kembali dengan utuh. Namanya Han Swin, produser di Onroad Media, perusahaan yang tugasnya memperbarui peta jalan seluruh Korea. Minggu lalu, seniornya, PD Woo Gyo-sil, dikirim sendirian ke Salmokji, waduk tua di Yesan. Tempat yang bahkan warga lokalnya tidak mau mancing di sana kalau sudah jam 5 sore. Tugasnya gampang, rekam ulang 2 kilometer jalan. Tapi Woo tidak pernah pulang. Mobilnya ditemukan di pinggir waduk. Mesin masih menyala, pintu terbuka. Di dalam memory card ada 4 jam rekaman hitam. Dan di detik terakhir ada suara percikan air. Dan suara Wu yang berbisik, dia ada di dalam peta. Perusahaan panik. Karena seorang pengguna internet melapor di Street View Salmokji kilometer 1,8. Ada perempuan berbaju putih berdiri di tengah air. Padahal di titik itu kedalaman waduknya 27 meter. Tidak mungkin ada orang berdiri di sana. Manajemen menyuruh Swin dan tim 6 orang untuk berangkat. Tujuan mereka hapus sosok itu. Rekam ulang jalan itu. Bersihkan. Mereka tidak tahu. Salmokji artinya dalam Hanja adalah kolam tempat membunuh kayu. Atau dalam bahasa penduduk, persimpangan hidup dan mati. Tempat di mana orang yang bunuh diri tidak pernah mengambang. Jam 2 siang mereka sampai. Kabut tipis. Airnya hitam pekat seperti tinta. Tidak ada angin, tapi permukaan airnya beriak pelan. Seperti ada yang berenang tepat di bawah. Mereka mulai merekam. Mobil pelan-pelan menyusuri jalan tanah. Tiba-tiba monitor di dalam mobil glitch. Jilayah Roadview, jalan yang mereka lewati, bercabang. Di dunia nyata, jalannya cuma satu lurus. Di monitor, ada percabangan ke kiri, masuk ke dalam waduk. Eres, kata kameraman, Swin turun untuk cek. Dan dia melihat sesuatu di lumpur pinggir waduk. Jejak kaki, banyak kecil-kecil. Seperti anak-anak, semua mengarah masuk ke dalam air. Tidak ada yang keluar. Malam pertama mereka ngecam. Jam-jam 3:07 pagi. Semua kamera road view yang seharusnya mati. Menyala sendiri. Merekam pas dicek paginya. Ada footage baru. Bukan jalan. Tapi rekaman dari tengah waduk. Kamera seperti mengambang di atas air. Menatap ke bawah. Dan di dalam air yang hitam itu. Ada ratusan wajah. Pucat menatap ke atas. Semua tersenyum. Di tengahnya. Ada sosok perempuan yang kemarin ada di Street View, kali ini lebih dekat. Dan dia melambaikan tangan. Sejong, si junior yang vlogger horor, malah senang. Jia live streaming. Guys, ini hantu air. Tiba-tiba cat di liftnya banjir, di belakang kakak. Sejong menoleh. Di belakangnya, di air, tidak ada siapa-siapa. Tapi di live streamingnya, sosok perempuan itu sudah berdiri tepat di belakang Sejong, tangannya di pundaknya. Live ini ya moch. Satu persatu hilang. Mantan penyelam itu mencoba menyelam untuk mencari Wu. Dia menemukan mobil tenggelam di dasar waduk. Ada 7 mobil. Padahal tidak pernah ada laporan kecelakaan di sana. Di dalam salah satu mobil, ada Wu masih hidup. Duduk di kursi kemudi, menatap lurus ke depan. Tersenyum. Matanya hitam penuh air waduk. Dia berbisik, jangan lihat ke bawah. Dia ada di bawah kita semua. Air waduk itu bukan air, itu adalah peta. Setiap orang yang mati di sana, jiwanya tidak pergi. Tapi terjebak menjadi jalan baru di dalam peta Salmokji. Makanya di Street View ada jalan yang tidak ada.
Itu adalah jalan yang dibuat dari arwah-arwah itu. Dan Salmokji lapah. Dia butuh 7 orang lagi untuk melengkapi persimpangan. Suin akhirnya mengerti kenapa seniornya bilang dia ada di dalam peta. Karena sosok perempuan berbaju putih itu bukan hantu. Dia adalah Salmokji itu sendiri. Penjaga persimpangan. Dia tidak memikat orang untuk tenggelam. Dia memikat orang untuk menjadi jalan. Di akhir rekaman yang ditemukan polisi 3 minggu kemudian, hanya ada Suin yang tersisa di perahu karet di tengah waduk. Kameranya merekam dirinya sendiri. Wajahnya pucat, matanya kosong. Dia berkata ke kamera dengan suara yang bukan suaranya. Jalan sudah diperbarui. Terima kasih telah menggunakan onroat. Lalu dia tersenyum dan melangkah mundur. Masuk ke dalam air hitam itu. Tanpa percikan. Pagi harinya, lokasi camp kosong. Tenda terbuka, peralatan berserakan. Tidak ada jejak kaki keluar dari waduk. Seolah mereka menguap. Polisi data memasang garis polisi. Mereka menemukan kaset mini Devi berlumpur di pinggir air. Labelnya masih basah. Di permukaan air yang hitam, muncul riak-riak melingkar tanpa angin, tanpa sumber. Seperti ada yang berjalan tepat di bawahnya. Kadang, gaun putih terlihat mengambang tepat di bawah permukaan. Mengalir seperti masih dipakai seseorang. Jalan aspal di depan waduk itu, sampai hari ini, berakhir tiba-tiba terputus masuk ke dalam air. Tidak ada pembatas, tidak ada rambu. Seperti peta yang belum selesai digambar. Sampai hari ini, kalau kamu buka Never Street View dan cari Salmokji Reser, Yesan, di kilometer 1,8. Kadang-kadang, kalau kamu beruntung, kamu masih bisa lihat dia. Seorang perempuan berbaju putih berdiri di tengah air. Menatap ke kamera, melambaikan tangan. Memanggilmu untuk merekam ulang jalan itu. Jangan pernah buka Street View Salmokji sendirian tengah malam. Karena jika dia melambai balik, berarti jalan barumu sudah dibuat.